Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani ya sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Namanya ta'lim wa ta'allum wa naf'a wal intifa' wa dhakara wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasi 'ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wad dalalah 'ala al huda ibtigha wajhillah mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ad-dunya wal akhirati amin. Qala darajatun niyyah fit tayammum salasatun. Derajat niat di dalam bertayamum ada 3 macam. Yang pertama niyatus tibahati fardhis shalah atau fardhit tawaf. Niatnya bertayamum tadi untuk mengharuskan fardu sembahyang atau fardhu tawafi atau fardu tawaf. Fayastabihu biha fardhan wahidan, maka boleh bagi tayamum tadi fardhan wahidan, 1 kali fardu atau sekali wajib. Wa jami'an nawafili, dan nang sunat-sunat banyak kata Bapak. Kalau wajibnya semungkin aja di sini. Wa jami'a ma yattaqiru ila tayammum, dan semua yang berhajat kepada tayammum kamasil mushaf wa sajdi syukri, seperti menyentuh mushaf Al-Qur'an dan sujud syukur. Jadi tayamum tadi kita ulang pada minggu kemarin, cukup 1 kali kewajiban, kecuali sunat, maka boleh sebanyak-banyaknya mengerjakan sunat dengan 1 kali tayamum, ataupun boleh 2 setelah bertayamum untuk sembahyang wajib, lalu dibawa untuk menyentuh mushaf, menyentuh Quran. Karena wajib juga wajib apabila hendak mencapai Al-Quran dalam keadaan suci. Kan tadi 1 kali kewajiban aja, sembahyang dahulu, kemudian hendak menyentuh mushaf, apakah perlu tayamum lagi? Ada di sini. Au sajadati syukrin, ataupun sujud syukur, termasuk di dalam 1 kali tayamum wajib seperti istibahah salat. Sujud syukur haram apabila dalam keadaan kada suci atau kada berwudu. Kita kada berwudu umpama dapat rezeki rezeki mendadak misalnya, kan disunatkan sujud syukur. Kayak apa amun kada berwudu, bolehlah, haram hukumnya. Kayak menang tinju ada kalau sujud syukur. Tapi kalau inya berwudu ada masalah. Kayak main bola rajin di Indonesia, sujud berdatang, kada tahu urusan, nang kada Islam tak jauh sujud. Kayak apa itu? Apabila inya kada berwudu haram. Kalau inya kada buka aurat, nah itu marahnya kada badak aja. Kan orang sebab main bola tuh terbuka aurat, pintunya kelihatan, lalu sujud inya sah, sujudnya sah, cuman kada badak, itu masalahnya. Tapi kalau hukumnya inya kada berwudu, maka hukumnya haram. Jadi sujud syukur iya aja Pak, bilang wudu aja kada udah ya. Haram hukumnya kita. Ataupun sujud tilawah, harap baca Quran, pakai HP, Bapak kada nyentuh Quran, lalu tatamu lawat sujud sejadah
sujud tilawah disunatkan kita sujud. Aku kadang membaca ya, cuma mendengar orang membaca Al-Quran di situ pas berbetulan sujud tilawah, tetap disunatkan kita sujud juga, bukan hanya membaca. Kadang-kadang kita membaca aja sujud tuh, padahal asal kita mendengar singin membaca akan surah sajadah atau surah yang ada di situ tilawahnya, maka disunatkan kita mendengar juga sujud. Kalau madhab Abu Hanifah hukumnya wajib. Nah, jadi kita di luar, misalnya di kampung di satu daerah, di situ ada bubuhan orang Abu Hanifah baca Quran yang menyari. Kenapa bila mereka mendengar orang membaca sujud sejadah, wajib bagi mereka tadi sujud. Sama ada di luar sembahyang ataupun di luar sembahyang. Kalau di dalam sembahyang ngarannya sujud sejadah. Kalau di dalam sembahyang sujud sejadah. Kalau di luar sembahyang berarti sujud tilawah. Itu bedanya. Man sama aja. Yang kedua, niatus tibahatis shalah, niat untuk mengharuskan sembahyang atau naflis shalah ataupun sembahyang sunnah, awit tawaf ataupun tawaf, atau sholatil janazah atau sholat jenazah. Fayastabihu biha jami'as shalawat ma'adal fardil aini. Jadi orang ini tadi hendak sembahyang jenazah, lalu ini batayamum, sahajaku batayamum untuk mengharuskan sholat jenazah. Kan fardu kifayah kan? Boleh inya sembahyang sunat, terkecuali kada boleh sembahyang wajib. Jadi sembahyang kifayah, lalu sembahyang wajib pulang kita wajib wudu pulang tuh. Tapi kalau kita sembahyang untuk sembahyang wajib, semalam dikisahkan sudah dijelaskan apabila sembahyang wajib, lalu orang fardu kifayah ubah tayamum ada masuk sudah. Karena kifayah tadi, sembahyang jenazah tadi fardu kifayah masuk. Tapi kalau kita berniat sembahyang jenazah tayamumnya masuk waktu sembahyang wajib, masuk tayamum pulang. Mau kata mau harus tayamum. Wa fi niyat istibahati khutbatil Jum'ah khilaf, dan pada niat mengharuskan khutbah Jumat itu khilaf. Ada perselisihan antara ulama. Fa'idar Ramli, pendapat Imam Ramli, yastabihu biha fardan ainiyan wahidah, dibolehkan baginya itu dengan sekali fardu ain wahidan. Li'annaha bimanzilati raka'ataini, karena khutbah itu menampati 2 rakaat. Sawa'un akana al-fardul khutbah am ghairaha, sama ada fardu khutbah atau yang lainnya. Jadi khutbah itu menampati 2 rukun, dua rakaat. Jadi misalnya orang nih, mulai awal orang khutbah, sebelum orang boarding aja kada mendengar khutbah, ayo Pak. Umpat sembahyang wajibnya sembahyang fardu Jumat 2 rakaat, berarti sembahyang sama 2 rakaat saja. Nang didengarnya tadi wajib rukun khutbah. Apa rukun khutbah? Alhamdulillah, sholawat kepada Nabi SAW, wasiyah, qiraatul Quran ayat, kemudian doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Kada mendengar nang 5 itu, maka orang tadi itu boleh bagi orang. Ini kan tahun ini aku mau Jumat dia tapi guring teliur. Ataupun nang kebanyakan ini kekanakan membanyaknya pemudaan ke masjid tapi di rumah orang, di muka rumah orang ada ulang sudah dudukan buahnya sambil merokok ngobrol, kurang khutbah kada tahu, umpat sembahyang Jumat aja johor kada itu masih ditutup oleh johor. Kenapa sembahyang Jumatnya 2 rakaat aja, sembahyang Jumat 2 rakaat salat. Di atas pada Allah gitu. Kita tahu orang berpandai, behinem dia. Tuh lagu aja tuh. Jadi orang berpandai lihat aja. Kayak apa kayaknya? Kekanakan abut jangan berpandai. Orang apa? Itu termasuk lagu. Apa aja? Alusif ya lah. Bakat lagu nah. Apabila kita berpandai, tadi yang nikah itu masuk lagu.
Termasuk banyak lagi yang kadang ngerti sambil orang khutbah pakai tasbih. Oh, kayak satu jikir benar nih. Itulah kau juga. Alim benar. Banyak kita nih di pengajian sambil ngetik tasbih, mengkayakan orang penasbih benar. Orang pembacaan seorang ngajak ngetik tasbih. Telinga ini kaulah mendengar untuk kita bacaan. Aratul Ilm Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Sidin kalau waktu pengajian melihat murid Sidin tadi ngetik tasbih, ujar Sidin kita ini pengajian ini apakah bukan di jalan yang baik? Jadi ikam bertasbih, berarti ikam kira bertasbih lebih hebat daripada thalabul ilm. Bertasbih hajat itu apalagi sambil melihat HP. Ayo, di zamannya sudah kita sambil WA orang pengajian, naik kulit rumah. Pokok kulit salah aku nih kata mengaji. Sambil WA, sambil macam-macam. Tapi kalau ada yang penting, apa yang penting ada masalah, ini sambil mencetin, anulah ada nih macam-macam tuh, anu bisnis jangan. Ini kalau di zaman Rasulullah, Quran, HP ya Allah. Lah ini hati-hati kita ini. Kenapa? Karena ada tahu ilmunya. Kadang sedikit juga kita lihat, apalagi di perkotaan, nang sembahyang karena selawat lepes itu biasanya kan di bawah pusat tower jets. Kelihatan di bawah pusat, baju tadi baju nang handap, limpahinya sujud atau rukuk kelihatan cawat, salah. Terbuka orang, kadang sedikit nih toh. Binian pulang hati-hati memasang mukena jangan kelihatan tengkuk kada sah bayangnya ini kelihatan sini. Masang mukena di bawah dagu. Dagu ini kada apa termasuk di bawah dagu sini termasuk aurat nih. Ini banyak apalagi mukena yang sudah 10 tahun. Landu sampai ke sini mbahnya rukuk kelihatan nang ini kada sah bayangnya. Ayo. Mukena nang landu ada orang sudah aimanan di bibak misalnya. Apa kita ini? Lima mau kenang setahun sekali, ini bukan atau 10 tahun ini baju sama minggu. Kenapa baju di pengantenan tahu lah ya? Ini minggu di pengantenan harus baju anyar. Lima mau kenang ya Allah. Enggak ada kepaling lagi tadi. Nih perhatian bagi beginian. Mau kena jangan lalu harus menutup ke sini gitu. Jangan lewat sini. Apabila sampai kelihatan nang ini sembahyangnya sama lawan membuka aurat. Hanya aku mendengar dia hanya juga berdengar kayak gua. Betakun gak ada hokon sudah. Saya rasa paham. Ke majelis pulang mobil kambingan. Jadi kada tahu kenapa aja nih kisah tayamum semalam ini apa kisahnya ini tadi kan lagi aku kenapa kada istiqomah. Kalau kita melihat pelem tolak pelem nomor rame misalnya umat penasaran benar maka harapan bakal lihat santang nih bersambung. Nah wah minggu malam besok dah nonton pulang ini kelahi lawan amok marugul nih marugul aja hobi juga lihat santang. Nah ilmu seharusnya kayak itu kita penasaran apabila ada ini sambungannya nih harus aku tahu nih serialnya nih aku bilang umrah nih kadang-kadangnya kita sambungannya pun 1, 2, 3, 4 kadang kayak kisahnya nih ada tahu lagi kisahnya nambah kata yang mau nih misalnya satu rukunnya kan tahu lagi tapi kita apa cerita pagar. Nah maka itu nih balakian yang hadir bagus direkam bawa ke rumah namanya jadi kamu ada kawan anak halus atau apa. Nah ini ceramah tadi anak kayak itu untuk dimanfaatkan apa jawabnya media ini kita manfaatkan alat HP kita manfaatkan supaya ada manfaat untuk agama. Wa amma inda Ibnu Hajar ujar Imam Ibnu Hajar fala yastahbihu bitayamum laha fardhan ainian kata boleh dengan sekali tayamum baginya itu fardhan ainian wa tafaqu annahu la yajma'u maha fardhan akhar walau khutbatan ukhra.
depan khatib tahan tuh wajib turun khatib tuh jangan deklarasi supan apa aja menurun ini kayak apa aja nah turun khatib pulang nang turun tadi harus ada menggantikan nama gantian terpaksa kayak apa lah ganti mau khutbah tanya mana sedikit mengganti pas imam nang batal menggantikan kayak apa aja kita mengganti bahasaan aja nah gitu aja kenapa lagi imam batal waktu sujud kayak apa kita ini lanjut akan aja dulu waktu sujud kalau saya perkara waktu itu bisa biar aja dulu imam waktu sujud berdiri hanya kita bermaju satu langkah cukup majunya atau imam napa atau imam subhanallah imamnya seorang berarti imam itu ada gangguan mau kita harapkan berdiri atau waktu duduk ini ada bapak harapkan sujud itu nonton kali ini awas pada imamnya dia sekali ini imamnya buka nah artinya nang di belakang imam minta maaf tuh harus siap wani mengganti harus paham cara mengganti imam jangan coba-coba di belakang imam kalau peragakan ganal-ganal pahala di belakang imam tuh tapi pak harus wani mengganti iya kayak apa ya nah jadi khutbah tadi sini cukup aja apa Jumat khutbah soal apa khutbah lawan sholat itu cukup karena saya berarti menambati 2 rakaat ada nang seipung tadi padahal limbahnya khutbah apa khutbah ini anda supaya dimakan udah tapi kita ambil yang itu tadi aja lah jadi menambil pendapat nang khutbah boleh langsung sembahyang Jumat fardu Jumatnya karena itu kasyai'il wahid seperti satu karena Jumat apa khutbah menempati 2 rakaat ini perhatian tadi yang dapat Imam Ramli perhatian nang kita sembahyang Jumat membacakan penguringan itu jangan pindah bersosong-sosong ke masjid pindah penguringan uring ujung-ujung sebelum Jumat ikatan ke maaf di masjid mau uring aku salat kawan gawil oh ya sudah sembahyang ya nah kayak apa berarti uring ujur itu kada mengantuk ini bedanya uring kalau mengantuk itu apabila guring itu kan mendengar lagu orang memandai kalau mengantuk tadi rarawayan cuma kada paham ijir almarhum Sarkawi bagus guring daripada mengantuk nah mengantuk ini bisa salah paham kan nang kisah sidin berharian mengiwak lawan karak haram yang itu tadi jadi mengantuk aku jar mendengar guru tadi pembacaan jar ujar lelaki iwak lawan karak haram ujar opini bahapal dan rekam nih sekalinya nang apa ujar orang tuak lawan karak haram karena ini mengantuk buat lawan raknya aja entah kok sangkan iwak lawan karak nang haram tumbur aku sudah bacaannya kasihan guru difitnah orang difitnah bahkan orang nang mengantuk itu kata Rasulullah SAW pemilihnya hendak berzikir lebih baik kuring dulu daripada berzikir kalau kesumpahi Tuhan nah hendak memuji Allah Ta'ala kan mengantuk la ilaha illallah orang ngantuk la ilaha kan ada Tuhan nah ada Tuhan pulang pada atasnya banyak kalau nang berzikir la ilaha kan ada Tuhan illallahnya kan ada gara-gara ngantuk Rasulullah masakan apabila ikam atau berzikir nampak kan lebih baik uring daripada ikam kalau tersumpah itu kan anak memuji Allah Ta'ala nang ada orang ngantuk dia kada sadar la taqrabus shalah wa antum sukara jangan ikam mendekati masjid atau beribadah tatkala itu ikam mabuk kata ulama termasuk mabuk ini kada sadar orang mabuk kada sadar kiasnya orang mabuk tadi adalah mengantuk mengguring itu nyata kada mau berzikir mengguring nah ini ada jar guru di baik guring baca mungkin hasil terjadi nah lalu pulang ini fala yaktubu zanian ba'da an khataba awalan kita yang memiwahidin nah ada pulang nih khutbah itu 2 kali kok khutbah pertama harus khutbah kedua pulang nah yang mau pulang salam turun pulang hati ada medalah apa tayamum ya misalnya tayamum hati menghadapi pembuatnya anda tayamum khutbah kedua pulang aja pembuatnya iya bila pulang kita nih kalau bahasa pulang ambil pendapat yang pertama tadi dijadiin
Yang ketiga, niatus tibahati masil mashaf, niatnya untuk membolehkan menyentuh mashaf. Au ma yabtakiru ila tayammum, ataupun yang berhajat kepada tayammum, kasajadatil tilawah wa syukur, seperti sujud tilawah atau sujud sejadah wa syukur dan syukur. Fayastabihu biha jami'a ma yabtakiru ila tayammum ma'adas salat fardhan wa naflan wa ma hukmiha katawaf. Jadi kita nih hendak mencapai Quran lalu bertayammum. Nah kayak apa? Lalu harta bertayammum membaca Quran tadi niatnya lalu sujud tilawah. Kan membaca Quran ada sujud sejadah, sujudnya boleh lah, boleh. Ataupun sujud syukur, boleh. Terkecuali nang wajib, sembahyang wajib atau pekerjaan nang wajib atau sembahyang nang wajib, au naflan atau sembahyang sunat, niatnya menyentuh Quran, lalu hendak sembahyang sunat tidak boleh. Tapi kalau sujud tilawah, sujud syukur boleh ini sendiri. Nah ini berbeda nih. Karena sembahyang ini termasuk akbar, nang besar. Sembahyang kan ibadah nang ganal, ibadah nang arkanul akbar, rukun nang besar daripada artinya rukun Islam sembahyang. Tilawatul Quran ini di bawah levelnya daripada membaca daripada sholat. Kaidah nang halus kalau masuk lawan nang ganal kada kau masuk lawan halus. Itu kaidah itu sudah. Artinya baca sholat ganal kadang kalau masuk lawan kita istibahah membaca Al-Quran. Ini jelas dijelaskan sini. Ataupun tawaf, karena tawaf ya. Walaupun tawaf sunat, tawaf sunat mah setiap masuk ke Masjidil Haram disunatkan tawaf. Lain tawaf rukun, lain tawaf sunat saja. Nah, tetap itu kada boleh. Asalis yang ketiga mashul wajhi, yaitu menyapu akan wajah kullihi seberata batas muka, wajib disapu dengan debu tadi. Wala yajibu isalu turab ila manabidis syahri, kada wajib menyampaikan debu kepada tempat tumbuhnya rambut, tumbuhnya bulu-bulu. Misalnya bulu sini sampailah dikusuk kedakan usah sendiri. Kalau usah disampaikan debu tadi ke tempat tumbuhnya bulu atau rambut. Wala yudabu, dan kada juga disunatakan. Kalau harus dikusuk-kusuk sampai kada. Kalau kita berwudu ada hukumnya. Apabila janggutnya ini tipis, wajib disampaikan gini. Apabila janggutnya tebal, sunat diselat-selating. Kan itu hukum fikih. Kalau kita berwudu beda dengan tayamum. Arabi yang keempat masul yadaini, menyapu kedua tangan. Wal kaifiyatul masnunah fi masil yadaini, cara yang sunat pada menyentuh menyapu kedua tangan, ayyada asabi al-yusra wal ibham ala dhahri asabi al-yumna siwal ibham, bahwa diletakkannya jari kiri wal ibham dan ibu jari ala dhahri asabi al-yumna siwal ibham. Kayak gini diletakkan jari kita kayak ini. Di jari ini memang kita tangan kiri kok kayak itu. Nah, ini. Nah, itu tadi kita tanya wa yumiruha alal yumna, lalu dilaluakan, disapuakan ke tangan kanan. Nah, ini tadi. Pun. Tadi tiga caranya. Ini ada paham nih lah. Nah, ini cara begini kesian kada melihat. Nah, ini caranya kayak ini. Debu, kemudian andak di sini di ujung. Nah, di sebelah aja dipakai nih. Utas dilepas, dipacul, cincin dilepas dulu. Karena ada masuk ke sini debu. Nah, kalau inya bodoh harus digarak-garakan senang. Kalau cincinnya ngepres wajib digarak-garakan. Sekira-kira kalau kada digarak-garakan, itu tadi kada masuk banyu wajib digarak-garakan. Sasak kada masuk banyu situ. Tapi kalau nyelung garaknya sunat ini bodoh. Tapi kalau tayamum dicabut. Dilepas. Oke. Yang mulai muha tadi lah, yang mulai muha. Nah, ini mulai muha. Nah, ambil baru. Nah. Tayamum, ambil tayamum, debu tadi lah. Nah. Ini jangan, sudah. Sekali buang ini tadi. Ini mustakmal. Buang. Di kipik-pikakan hilangkan, ambil pulang. Sini.
Ini cara sunat. Ambil sini sekali. Ada duanya, apakah kan gak ada bulu tadi? Nah, jam tangan dilepas lah, incip dilepas. Nah, sini dulu. Kemudian, nah ini kan sebelah kita ada kena. Nah, ini lalu ini kenakan. No. Ini jangan ke sini, mau di sini terpakai ini. Nah, jadi banyak. Nah, ini baru terpakai lagi ini. Nah, ulang sini. Nah kalau kayak ini langsung ada lagi. Nah kayak ini tadi ini. Mau kadang ngerti Pak, sekali aja boleh. Ada paham apa aja? Buang ulang, ambil sebuting, tangan kanan, ini boleh. Cuman yang abdul sunat tadi, ini kedua-duanya. Nah, bid'atin wahidah sekali tapak, bid'atin wahidah sekali tapak. Nah, yang pada dicoba ada tahu gitu. Ada minta maaf nang sekolah ini bisa ada ngerti. Nang sekolah Darussalam, sekolah tamat. Ini jam tes lagi contoh. Nah, ini juga nah, lah. Ini disunatkan, diranggangkan. Ini ada sunat-sunatnya. Tangan diranggangkan supaya masuk ke sini. Jangan rapat. Nah, diranggangkan tangan. Hanya. Dah. Wah, ambil pulang. Jangan membakar sini tadi. Ambil lain pulang, jangan nyawa. Tapi ini dia sekali lagi bang tubuhnya lah. Ambil sini pulang. Hanya. Ya. Nah. Yang mana aja? Pun. Nah, berumah sakit yang pos saya baca. Tayamumnya kalau kita akan sholat, nih di dinding walaupun tidak ada tumpah, karena ada debu. Semalam dikisahkan, ini madhab daripada Habaib keluarga Bani Alawi, termasuk nanti dipakai oleh Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Kadang wudu juga ada kawa, misalnya di wudu ada kawa, bertayamum ada kawa, sembahyang lihormatil wakti. Lihormatil wakti. Aku jangan kata kawan baru, ada kawan yang mau juga kayak apa sembahyang lihormatil wakti kan ngali-ngali. Kenapa? Karena apabila ia meninggal waktu itu termasuk orang yang mengerjakan sembahyang. Maka bagus benar kata bagus orang-orang yang sakaratil maut itu disunatkan diudui. Karena oleh presiden dia sunat wudu. Ulama-ulama salafun saleh ada dalam kitab disebutkan melihat keluarga dan orang tuanya waktu sakaratil maut udui, kurang lebih ngalih benar mati itu udui. Kenapa? Dalam keadaan orang berwudu, orang dalam keadaan suci tadi berarti di situ diliputi, dikelilingi oleh malaikat rahmat mengelilingi. Memang suci darilah dalam keadaan sucinya. Udui. Kalau orangnya itu tadi nampinan ngalih tak udui. Kinakan la ilaha illallah. Karena kalau dia ucap sini ada solusi terakhir. La ilaha illallah. Ada mau jauh sini la ilaha illallah. Anu kan biasanya orang di sini dikacak. Iringakan lawan dikir nafas. Iringakan. Kita nak lagi keluar masuk kita ini lagi sini nih. Iringakan nak detaknya nih. Lawan dikir nafas. Mudah-mudahan sampai kawan di sini merasakan gitu. Kayak apa jangan nafas? Masuknya keluarnya Allah. Nah itu jikir nafas. Cuman jikir nafas itu kan usah dipakai namanya ada dua banyak. Kadang ini ketahui aja. Ulu ingat bari, ulu ini asma bari kepada apa? Ulu ini mangga. Ya rabah nih, biarnya guru bahari mamalkan jikir nafas sudah sebujur. Ini ada berguru gara-gara ada dangaran, ilmu ada dangaran, ujar orang jikir nafas ihai. Mbah jadul. Bunyi akan masuk, keluar Allah. Sekalinya ya memang dah dipaksakan. Nafas itu memang kayak itu bunyinya, masuknya Allah dasar kayak itu. Meliputi sudah kan usah dibaca-baca. Lalu ada di apa kan usah dipaksakan. Itu malah dipaksakan. Lain ada orang tarekah itu ada tarekatnya, ada caranya, memang ada latihan riyadhahnya. Cuman kita nak kalau tarekat yang coba-coba kayak itu. Jadi madarat kita jadi badaya gitu. Nah ini kisah yang orang meninggal tadi. Semalam bagus di siwak. Ada olah. Siwak tuh bagus, orang meninggal siwaknya ambil siwak.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggal, ya Aisyah, hati siwak. Mana siwak kok? Lalu akhirnya siwak ini tadi pinakaras dan di mamah oleh Siti Aisyah, dilunakakan. Siwak itu kan karas kok, dimamahkan Siti Aisyah, lalu disiwakakan kepada Rasulullah. Maka tatkala itu ujar Siti Aisyah, tatkala keluarnya rohnya Rasulullah SAW, maka bercampurlah liurku dengan liurnya Nabi. Kita kau ujupan kah? Mungkin ada tahu asbabul urut hadis mah banyak jadi bercampur liur Nabi laut Siti Aisyah. Padahal bakas disiwakakan Siti Aisyah dipunya sedikit, hanya dipunya hakan kepada Rasulullah. Dalam kitab Al-Habib Sana'at disebutkan, tuh Habib Farid ada sidin belajar, ada ulun baca takrib sidin belajar waktu di pondok mungkin lah. Nah disunatkan ya sidin, waktu orang meninggal itu disiwakakan lawan orang nang sakaratil maut, li'annahu, karena itu disiwakakan tadi yusahilu khurujar roh, memudahkan keluarnya roh, supaya nyaman keluarnya roh. Pada ngalihnya kadang-kadang banyak mengganggu orang mati itu. Dia niatnya mutabaah kepada Rasulullah, itu gawian Nabi, lalu artinya dipasang itu. Summa wa yumiru ala lima faida balagaku dhamma atrafahu asabi'ahu ila harfi bira al-mifaq wa yamru ala al-mifaq summa yubiru batina tafihi ila batin bira wa yamru alaihi rafi'an ibamahi faida balagaku amar ibam yusra alaihi wa yumna wa yabalu kadar yusra. Itu sudah caranya kayak itu aja. Mau dibacakan ini bingung juga. Nah itu tadi sudah selesai. Nah ini kan sudah sampai para ke sini, pindahkan ke sini. Mbahnya kayak ini tadi selesai sudah kita. Al-khamis at-tartibu min bainal masata, ini tertib bersusun. Aila muda min ayyamsal wajah awalan summal yadain. Pertama wajah, muha dulu nang disapu, kemudian kedua tangan. Sunanut tayammum. Allah Subhanahu wa ta'ala ala bisirin nabi wa alin nabi bisirin suratil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah.